Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa dengan saya lagi. Kali ini kita mau menanggapi dan mencoba untuk menganalisis apa saja yang perlu kita ambil dari mauidhahnya Buya Syakur yang berada di Mabes Polri itu, Mabes Polri Jakarta. Nah, ini saya sudah ada videonya. Jadi saya sangat respect sekali terhadap pembukaan beliau, karena sebelumnya itu beliau sudah memberikan sebuah ancang-ancang bagi kita agar tidak salah paham dalam mengartikan apa saja yang telah disampaikan Buya Syakur. Dan di awal-awal beliau sudah menyimpulkan apa yang ingin beliau sampaikan kepada kita. Dan ini saya kenapa ngomong, karena di luar sana sudah terlalu banyak channel-channel yang memberikan hujatan-hujatan yang sangat luar biasa, yang saya pikir ini sebenarnya tidak perlu untuk dipublikasikan. Atau umpatan-umpatan itu semuanya keluar semua. Apalagi yang memang dulunya tidak pro istilahnya kepada Buya Syakur. Dan itu menjadi kekecewaan tersendiri bagi saya, karena asal kalian tahu semuanya ya, kalau kata-kata yang tidak pantas atau tidak layak kemudian ditampilkan di muka umum, apalagi itu yang melakukan orang tua, nah ini terus generasi kita yang melihat nanti itu bagaimana, itu yang menjadi kekecewaan tersendiri bagi saya. Dan di sini ada beberapa, kalau saya mengetik Buya Syakur, nah ini kalau saya ngetik Buya Syakur ini munculnya langsung banyak sekali kritikan-kritikan pedas yang menuju kepada beliau. Ini kelihatan apa enggak ini? Lihat, apalagi channel-channel yang memang dulunya itu sudah memberikan kritikan-kritikan kepada ulama yang terkesan memberi keademan kepada kita dan memberi wawasan. Nah, ini mari kita bahas ya, kita coba analisis dari awal beliau itu begini. Saya ingin menyampaikannya flashback. Jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan dulu. Nanti kesimpulannya seperti ini, supaya nanti jangan ada kesalahpahaman para audiens. Kesimpulan dulu, nanti baru kita urai ke belakang. Kesimpulannya adalah nanti seperti ini: apabila kita ingin menjadi orang yang benar, ingin belajar benar, satu persyaratannya, jangan pernah merasa benar. Karena kalau orang sudah merasa benar, itu sudah tidak benar. Nabi Muhammad itu orang yang dijamin benar. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang benar, satu syaratnya yaitu jangan pernah merasa benar. Itu kesimpulan besar. Dan ini saya kira kalau kita tafsirkan sendiri kata-kata ini loh ya, tanpa kita memandang uraian dari Buya Syakur yang sebagian disalahpahami oleh kita semua. Tapi saya mencoba untuk memposisikan diri agar kita itu netral kalau menanggapi hal-hal sedemikian ini. Loh, ada banyak sekali postingan yang menunjukkan
potongan-potongan Buya Syakur, tapi memotongnya itu tidak diruntutkan dari awal hingga akhir. Padahal kalau kita runtutkan dari awal hingga akhir, apa yang telah beliau sampaikan itu menyimpan banyak makna. Nah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan awal hingga akhir. Ya, meskipun ada sebagian yang memang seperti kontroversi. Ini ada juga yang merangkum potongan-potongan kemudian ditulis. Saya melihat di channel beliau itu di komentarnya ada ringkasan kutipan beliau yang menjadi kontroversi. Padahal ini kan sudah video lama sekali, 5 bulan. Dan saya kira kan belum ada klarifikasi atau apa, mungkin dari tim kita nanti ada yang ke sana untuk meminta klarifikasi. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan, ternyata kita itu selama ini bodoh, tidak tahu dalam menyikapi hal-hal semacam ini. Yang menjadi kekecewaan itu adalah kalimat caci maki, hujatan, umpatan. Semuanya itu keluar dari orang-orang dewasa. Nah, ini yang saya sekali lagi sangat menyayangkan sekali. Kita kan seolah-olah merasa yang paling benar, padahal sudah disampaikan oleh beliau. Ini ya, kita tanpa memandang apa yang beliau uraikan. Kesimpulan yang awal, beliau telah jelas-jelas menyampaikan kepada kita agar jika kita ingin menjadi orang yang benar, jika kita ingin menjadi orang yang benar, ini khitab, kalau dalam bahasa pesantren itu biasanya khitab atau sasaran yang ditujukan. Ini kan dari awal hingga akhir pun saya cocokkan, saya cermati kata-kata beliau itu tidak tertuju kepada satu arah, tidak tertuju kepada satu kelompok, tidak tertuju pada satu agama, tapi kepada semua agama. Jika kita ingin menjadi orang yang benar, syaratnya itu jangan pernah merasa benar, jangan merasa benar. Artinya beliau ingin menyampaikan kepada kita ini jangan sampai merasa benar meskipun sudah benar. Kalau dilanjutkan kan bisa begitu. Meskipun kita sudah benar, kita misalkan, kebenaran ini kan beliau sangat global sekali, tidak mengarah kepada agama, tidak mengarah kepada sisi kemanusiaan. Padahal kalau kita bisa runut, benar ini yang dimaksud benar apa? Benar dalam sisi keagamaan, atau benar dalam sisi sosial, atau pergaulan, atau apa? Ini beliau hanya bilang jangan pernah merasa benar. Jangan pernah merasa benar. Karena ya betul, beliau ini seolah ingin menyampaikan kepada kita bahwa orang yang memang merasa benar ini kan imbasnya sangat luar biasa sekali. Termasuk beliau sampaikan nanti bisa mengkafirkan atau bisa menghardik orang lain, atau ya istilahnya itu yang tidak sesuai dengan kita itu kita anggap ya musuh, seolah-olah kan begitu. Dan itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik ya, apalagi di Indonesia kita ini yang sangat demokrasi sekali, sangat demokrasi. Nah, makanya di sini ayo kita cermati apa yang beliau sampaikan. Ini niatnya sangat baik sekali. Kita jangan pernah merasa benar. Karena kenapa tidak boleh merasa benar? Benar dalam apa? Harusnya kita pertanyaannya itu begitu. Lah, kemudian beliau menguraikan dengan berbagai bahasa retorika yang sangat luar biasa sekali.
ya mungkin kita yang belum bisa menerima apa yang telah beliau sampaikan, dan kita tentu saja harus mengkaji ulang, harus lihat lagi video beliau sampai awal hingga sampai akhir ya, awal hingga akhir, agar kita tuh tidak salah paham. Nah, dari perkata beliau, soalnya ini dalam pembahasan beliau itu meloncat-loncat ya. Misalkan ada kalimat tauhid, kemudian ada pertumpahan darah pada saat zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu, dan hingga akhir. Nah, itu harusnya kita begitu. Kemudian tadi ya, kita jangan pernah merasa benar. Kenapa tidak boleh merasa benar? Nah, ini mulai dari sini itu saya sudah merasakan ternyata kalimat ini ditujukan kepada semua orang, semua kelompok, semua agama, tidak memandang ke satu agama, tidak memandang kepada satu agama. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini kan latar belakang beliau ini ya dari kalangan kiai atau buya ya, dan beliau sedang berada di tengah-tengah polisi, Polri. Tentu saja yang disampaikan itu harus hal yang sangat moderat, hal yang tidak boleh memprovokasi, hal yang bertujuan untuk persatuan. Nah, ini beliau memberi arahan kepada kita semua, termasuk orang Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan lain-lain, agar jangan pernah merasa benar. Karena yang beliau sampaikan utamanya ini seolah-olah bukan kata-kata itu, tapi kata-kata agar kita itu jangan saling menyalahkan, jangan saling kemudian bermusuhan. Orang kalau sudah saling menyalahkan itu kan bermusuhan. Dan biasanya orang yang selalu merasa benar itu akan muncul sombong. Kalau sudah muncul sombong, Kalau sudah muncul sombong, ini awal dari kerusakan manusia, yaitu sombong. Karena kita tahu sendiri kenapa setan dulu di surga kemudian diturunkan, gara-gara sombong. Suruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau loh. Suruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau. Hanya perkara itu. Kemudian melebarnya kan kemana-mana. Ya toh. Dan itu biasanya dia merasa benar. Nah, misalkan kita pandang setan ini kepada Nabi Adam tidak mau bersujud. Dia kalau tidak mau bersujud merasa benar. Akhirnya dia muncul sifat sombong. Kalau sifat sombong ini sudah muncul, sudah selesai. Yang sudah merasa benar sendiri, dia akan sombong dengan dirinya. Yang merasa, nah itulah ya, maksudnya saya ingin mengarahkan ke situ. Dan beliau ini satu itu, jangan pernah merasa benar itu. Mungkin saja beliau ini ingin menyampaikan kepada kita agar tidak ada saling caci, tidak ada saling maki, tidak ada saling istilahnya pertumpahan darah atau permusuhan di antara kita. Dan ini merupakan pesan perdamaian yang luar biasa dari beliau. Ini tuh kesan perdamaian yang sangat luar biasa, yang kemudian beliau menjabarkannya secara, ya mungkin ada keterangan-keterangan yang belum terselip di situ. Karena begini, dari awal mula kan ini khitab atau sasaran beliau dengan pembukaan itu kan belum jelas kepada siapa. Misalkan jika kita di situ itu kita.
Kita itu maksudnya kita orang Islam atau kita warga Indonesia. Ini kan harusnya ya kita cermati di situ. Jika kita ingin menjadi orang, sekali lagi orang, ya, orang. Nah, orang di sini kan orang Islam atau orang yang berada di Indonesia. Nah, ini seperti ada yang kurang dari penjabaran beliau. Dan saya bisa arahkan agar suasana ini bisa menjadi sejuk kembali. Mungkin beliau itu ingin menyampaikan kepada kita ya memang seperti itu. Jika kita ingin menjadi orang Indonesia yang baik, ya kita jangan pernah merasa benar. Karena di Indonesia ini benar, kalau dalam sisi iman kan tidak usah dipermasalahkan. Dari sisi iman tidak usah dipermasalahkan. Masalah surga neraka itu kan memang hak prerogatif, kita semua tahu, ya. Dan kita juga sudah diberikan arahan kepada Buya bahwa miftahul jannah itu la ilaha illallah. Tapi beliau mencoba untuk meyakinkan kita, jangan merasa benar lagi. Apakah betul kita akan masuk surga? Kan begitu. Jangan-jangan kita sudah melafalkan la ilaha illallah, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Nah, ini adalah ranah-ranah yang sangat sensitif sekali untuk dibahas, tentu saja. Dan saya yakin beliau ini menjelaskannya mungkin ingin juga dari ranah orang non-Islam, ya, non-Islam. Karena beliau dari awal sudah berkhitab atau memberi sasaran kepada kita semua yang ada di Indonesia, tapi tiba-tiba arah beliau ini ke non-Islam, ke Islam. Jadi beliau ini menguraikannya dari sudut pandang Islam saja. Dan dari sisi non-Islam itu sepertinya kurang disinggung. Dan kita tahu ternyata ada penyinggungan sedikit mengenai Yesus di situ. Dan mungkin penjelasan-penjelasan ini bisa kita pahami dengan rinci, dengan teliti, dengan baik, dengan dingin ketika beliau telah menyampaikan juga dari sisi agama non-Islam. Nah, seperti itu. Tapi keluar dari itu pun saya melihat dari awal hingga akhir memang tujuannya itu adalah baik, beliau menyampaikan. Jadi saya ulangi kembali, ini adalah pesan kepada kita dari beliau. Kita jangan pernah merasa benar di Indonesia. Dan kebenaran ini yang dimaksud beliau mungkin adalah dari sisi kemanusiaan. Agar kita kemanusiaannya itu ya bisa berdamai, bisa mengerti kepada orang lain. Seperti itu. Jadi makanya, karena memang kalau kita sudah merasa benar itu adalah awal dari kesombongan. Dan kesombongan inilah yang nantinya bisa membuat kita sangat rusak sekali. Semua orang akan kita musuhi. Seperti itu. Nah, tapi saya ingin menyampaikan kepada semua ya, baik yang pro maupun yang kontra, kita jangan sampailah membiasakan kata-kata yang tidak baik kita ucapkan, apalagi kata umpatan, kata cacian, kata memaki, karena itu merupakan tradisi yang sangat tidak elok sekali untuk dilihat oleh generasi-generasi kita. Kenapa demikian? Kalau generasi kita, misalkan coba lihat orang-orang yang masih dengan kelabilannya, kemudian melihat apa yang orang-orang tua kita sampaikan dengan nada yang keras, nada yang sinis sekali, dengan nada yang terus orang yang labil ini mau niru siapa? Kalau kita orang-orang tua bisa menyikapi dengan baik, ya kita nanti bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi
teladan bagi generasi kita. Ini saya tidak memandang siapapun. Dan bagi yang pro maupun kontra, ayolah kita berhenti dari kata-kata umpatan ini. Kita pandang sisi baiknya. Ya, ada sebagian banyak meskipun yang kita tidak setujui, tapi mari kita sikapi dengan baik. Ya, seperti itu. Dan sekali lagi saya memberi tafsiran bahwa apa yang telah disampaikan Buya Syakur itu merupakan pesan kedamaian kita sebagai warga negara Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.